Hai rekan Naker, kita bertemu lagi di podcast Productivity Talk. Senang sekali bisa hadir di sini. Semoga rekan Naker dalam keadaan sehat, terus semangat menjalankan semua aktivitasnya. Perkenalkan saya Reni Wiryandani Indriadi. Hari ini saya akan membawakan satu topik yang sangat spesial sekarang ini, yaitu tentang gerakan produktivitas nasional. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, kita berbincang lebih banyak tentang gerakan produktivitas nasional ini. Mungkin saya kasih gambaran sedikit ya, apa sih gerakan produktivitas nasional ini, atau kita singkat GPN. GPN ini inisiatif yang diprakarsai oleh Kementerian Tenaga Kerja dan tujuannya tentu saja ingin meningkatkan produktivitas nasional kita. Kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara aja, produktivitas kita levelnya masih di tingkat yang kelima dibandingkan di negara-negara di Asia Tenggara, sehingga kita punya PR besar di sana. Dengan gerakan ini diharapkan kita bisa meningkatkan kita tidak hanya berfokus pada output, tapi kita juga ingin meningkatkan kualitas dari SDM kita, kemudian meningkatkan inovasi dan tentu saja kolaborasi dengan berbagai pihak, stakeholders, lembaga, pemerintah, kementerian, dan tentu saja para praktisi. Nah, mengingat ini topik yang sangat spesial, tentu saja hari ini kita menghadirkan dua tamu yang super spesial. Sudah hadir bersama saya Pak Menteri. Siap, Bu. Pak Prof. Yasirli. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Bu Reni. Kemudian Pak Yunus Trionggo. Halo, Bu Reni. Selamat datang, Pak. Pak Yunus ini Ketua Steering Committee Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Ya, Pak. Pak Menteri, nggak usah diterangkan lagi, semua pasti sudah kenal Pak Menteri. Terima kasih sekali sudah hadir bersama saya di sini, Pak, untuk sesi podcast kali ini. Ini topik yang sangat menarik dan saya yakin rekan Naker akan bisa mendapat banyak insight dan menjadi paham bagaimana bisa berkontribusi di gerakan kita ini. Oke. Untuk memulai, pertanyaan awal nih Pak. Siap. Untuk Pak Menteri sekaligus untuk Pak Yunus. Banyak banget kan Pak isu-isu yang kita punya pasti sekarang ini terkait dengan ketenaga kerjaan. Tapi apa yang membuat Bapak memilih peningkatan produktivitas sebagai fokus utama Bapak? Itu untuk Pak Menteri. Pak Yunus. Apa kalau dari Bapak sendiri perspektifnya sebagai praktisi dan mungkin yang bersama dengan ESA Directors, Pak ya, bagaimana perspektif Bapak sendiri, seberapa penting sebenarnya peningkatan produktivitas ini? Mungkin boleh dari Pak Menteri. Mbak Reni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para rekan Naker. Mengapa produktivitas ya, kemudian itu menjadi salah satu, Mbak Reni ya, concern kami. Karena memang kalau kita lihat Kementerian Ketenagakerjaan, kita ingin memastikan bahwa tenaga kerja kita itu kompeten, mereka produktif, mereka mendapatkan jaminan sosial, dan kemudian mereka bekerja dalam suatu norma kerja dan norma K3 yang baik. Kalau kita lihat sebenarnya salah satu kunci untuk bagaimana hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja itu baik gitu ya. Di mana saat ini kalau kita lihat tantangannya, industri itu selalu berbicara terkait dengan profit. Tenaga kerja, pekerja, buruh selalu berbicara terkait tentang gaji, gitu ya. Nah, saya melihat, itu adalah dialektika saat ini, tantangan kita saat ini. Tapi kita perlu suatu kata kunci bersama yang bisa menyatukan kedua. Dan saya lihat itu adalah produktivitas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita lihat juga tantangan ekonomi kita saat ini dan ke depan, gitu ya. Tadi Mbak Reni sudah sampaikan ya,
tingkat produktivitas Indonesia itu di bawah rata-rata ASEAN. Kita 10% di bawah rata-rata ASEAN. Kemudian peningkatan produktivitas kita dalam 15 tahun terakhir itu hanya meningkat 25%. Dibandingkan Cina itu sampai 250%. Dan total faktor productivity kita 10 tahun terakhir turun. Inilah yang kalau satu diagnosa saya adalah kita ada isu terkait tentang PHK, daya saing industri kita kurang gitu ya. Dan memang solusinya itu adalah produktivitas. Ketika produktivitas itu meningkat, maka otomatis daya saing ya industri kita meningkat. Kemudian kita punya PR. Bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi 8% menuju Indonesia emas. Nah, beberapa riset juga menunjukkan bahwa GDP itu berkorelasi tinggi dengan total productivity factor. Nah, disinilah penting menurut kami produktivitas itu harus menjadi suatu concern. Dan dalam banyak kesempatan saya juga sering menyampaikan bahwa saya ingin mengubah warna Kementerian Ketenagakerjaan yang selama ini lebih banyak berbicara terkait tentang penegakan regulasi upah gitu ya. Kemudian sekarang sedang ramai terkait dengan PHK ya. Oke, itu adalah tanggung jawab kami, tapi juga kita ingin berkontribusi lebih bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan ini juga bisa melakukan inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan produktivitas Indonesia. Walaupun saya juga sadar bahwa ini sifatnya adalah lintas kementerian. Ya. Dan kalau kita lihat yang terakhir secara sejarah sebenarnya gerakan produktivitas itu sudah sejak tahun 70-an sebenarnya gitu ya. Jadi somehow kemudian sudah ada Badan Produktivitas Nasional, kemudian turun gitu ya. Padahal kalau kita lihat tantangan ke depan gitu ya. Kita bicara tentang industri 4.0, kemudian green economics dan seterusnya, ya, belum lagi digital AI, maka kuncinya itu nanti adalah di SDM, dan ketika kemudian SDM itu nanti kita berbicara adalah terkait dengan produktivitas. Mungkin itu dulu Mbak Rini. Banyak benar tantangannya Pak ya. Siap. Tapi tadi ternyata saya juga baru realize bahwa ada sempat penurunan gitu ya Pak ya, instead of meningkat gitu. Yeah. Dan China bisa sebegitu tingginya meningkat. Jadi a lot of homework ya Pak ya buat kita. Aduh, Pak Yunus, dari Bapak sendiri gimana? Kalau dari Pak Menteri udah jelas banget tuh Pak, nggak mungkin kita tidak bicara produktivitas ya, nggak meningkatkan produktivitas itu. Iya, produktivitas itu tadi kata Pak Menteri satu kata yang menyatukan. Ya. Jadi perspektif atau interestnya pengusaha dan pekerja itu bisa bersatu di produktivitas itu. Produktivitas itu adalah prasyarat utama ya untuk bisa perusahaan itu bisa memiliki keberlangsungan usaha. Sustainability. Ya. Jadi kalau dia produktivitasnya menurun, maka itu tanda-tanda dia akan pasti kolaps ya. Nah, oleh karena itu setiap perusahaan yang ingin sukses ya dan dia ingin memiliki competitive advantage yang selalu menjadikan dia sukses dalam persaingannya, maka salah satu yang harus dilihat adalah produktivitas. Kalau di dunia private atau swasta, maka seorang CEO itu kalau melihat produktivitas itu adalah sesuatu yang sudah nggak bisa terpisahkan tuh. Yeah. Dia pasti akan melihat KPI yang rasio itu. Jadi sebagai contoh nih, kalau di suatu perusahaan itu, kalau di manufacturing nih misalnya, itu ada rasio yang disebutkan adalah apa? Tonnage per man hour misalnya. Nah itu setiap bulan dilihat tuh, dan CEO-nya pasti melototin tuh. Pada waktu itu turun, pasti dia teriak-teriak gitu. Kenapa turun? Ya. Tapi kalau pada naik, gimana memaintain supaya tetap naik? Atau at least maintain pada level yang sama itu setiap bulan sampai akhir tahun. Ada suatu rasio yang lain yang juga cukup keren ini, Mbak Reni ya. Yang disebut dengan talent creativity ratio. Ini sebagai contoh konkretnya saja ya kalau di perusahaan. Jadi talent creativity ratio itu adalah rasio dari apa? Dari AOP, adjusted operating profit,
dibagi dengan apa? Training investment, welfare, dan labor cost. Nah, rasio itulah yang dipelototin terus setiap bulan. Jadi pada waktu rasio itu kemudian sedikit turun, pasti banyak yang teriak. Nah, penyebabnya apakah yang atasnya tadi, yang profitnya, atau yang investment yang di bawahnya? Sebab kalau yang di bawah tadi kan ada training investment, ada welfare, dan ada labor cost. Dan semua itu menyangkut SDM. Dan itulah kemudian yang ingin saya katakan tadi, inline dengan apa yang Pak Menteri sampaikan, bahwa productivity itu harus diupayakan di setiap unit usaha di perusahaan itu. Dan ini kita bayangkan kaitannya dengan tadi ya, agenda nasional kita. Kalau di setiap perusahaan itu kemudian kita bisa menumbuhkan awareness, kesadaran nih tentang pentingnya produktivitas, dan kemudian ada perusahaan-perusahaan hebat yang dia punya best practice, contoh-contoh terbaik, dia bisa sharing, memberikan inspirasi kepada perusahaan menengah, bawah ya, dan mereka bisa menerapkan metodologi produktivitas, peningkatan produktivitas yang simple, yang tidak terlalu rumit, dan dia merasakan itu, maka bayangkan sekian juta ya perusahaan di Indonesia itu kemudian bisa secara bersama-sama, secara agregat bisa mensupport tadi program Pak Menteri ya, gerakan produktivitas secara konkret, dan itu connected dengan tadi rasio-rasio tadi, dan itu akan pasti membuat senang Pak Menteri, para CEO, para HR Director itu pasti akan merasa senang dan terbantu ya. Dan itu kalau bisa secara edukatif diarahkan ke sana, direktif oleh kementerian ini diarahkan ke sana, maka itu akan menjadi suatu hasil yang luar biasa untuk Indonesia. Kalau dengar penjelasan Pak Yunus, sepertinya di certain industri atau tingkat organisasi yang lebih mature itu udah seperti bahasa sehari-hari. Pengamatan Pak Menteri sendiri, apakah di level mana sebenarnya Pak yang masih menjadi isu sehingga even hanya build the awareness is already something gitu Pak? Ya, gini Mbak, yang saya bayangkan itu akan lebih luas daripada dunia industri, itu satu ya. Jadi ini akan masuk juga ke dunia publik, gitu ya, kemudian dunia pendidikan, ya, kemudian bahkan juga di organisasi-organisasi kemasyarakatan. Nah, saya mulai dulu dengan sederhana definisi ya. Jadi produktivitas itu adalah kemampuan ya untuk menghasilkan ya apakah itu jasa, layanan, produk ya dengan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Tadi Pak Yunus banyak bicara konteksnya adalah industri. Dunia pendidikan juga sama. Saya dosen gitu ya, sebelum jadi menteri dosen. Ada dosen yang produktif, bisa menghasilkan buku sekian banyak, publikasi sekian banyak, ada yang tidak. Ya, indeks produktivitas dosen Indonesia dibandingkan dengan luar negeri, kita juga kalah. Gitu ya. Kemudian kantor, misalnya kementerian, ya, ada produktivitas terkait berapa jumlah regulasi, berapa jumlah policy, kebijakan yang dikeluarkan. Itu juga menggambarkan produktivitas. Gitu ya. Kemudian bahkan di organisasi-organisasi, ya, jadi produktivitas itu adalah everything, gitu ya. Jadi kemampuan dia untuk menghasilkan kinerja dengan sumber daya secara efektif dan efisien. Jadi saya membayangkan ini harusnya masif, ini harusnya luas, begitu ya. Memang untuk awal ini, ya, tentu kita harus tentu buat prioritas, gitu ya. Kita akan mulai dengan industri. Nah, tadi Pak Yunus sudah sampaikan, dalam beberapa industri yang sudah mature, itu biasanya industri besar lah, gitu ya. Industri besar itu kira ada sekitar 20.000-an di Indonesia. Nah, itu mereka sudah menjadikan itu sebagai suatu praktek. Tapi walaupun demikian, saya melihat bukan berarti isu produktivitas selesai. Karena nanti produktivitas itu intervensinya 4. Ada di people, kemudian ada di proses. Proses itu nanti terkait dengan rantai pasok dari hulu ke hilir. Pasti ada domain yang bisa nanti intervensi, apakah itu nanti regulasi, supply chain-nya, bahan mentah, dan seterusnya, even modal, yang kemudian kita bisa speed up. Ya, yang jelas realitasnya kan kita rendah nih. Jadi artinya teman-teman industri juga nggak boleh puas, begitu ya.
Bahkan saya sering sampaikan produktivitas itu adalah kita bicara continuous improvement sebenarnya. Gitu ya. There is always a better system, gitu ya. There is no best system. Jadi selalu ada ruang untuk improve productivity. Jadi people, process, product. Nah, produk ini mungkin yang relatif baru. Gerakan produktivitas dulu mungkin belum menyentuh ini. Nah, sekarang itu masuk ke inovasi misalnya. Dengan teknologi AI, ini dimungkinkan produktivitas itu kita tingkatkan melalui intervensi produk, inovasi produk, memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga itu kemudian ya kita harus lebih baik dan lebih baik. Dan yang terakhir policy, kebijakan. Even pada levelnya korporat atau sampai pada levelnya pemerintah. Jadi saya membayangkan lingkupnya itu harus menyeluruh. Keterlibatannya itu juga kita sudah ada Perpres nomor 1 2024 mengamanahkan kami Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pengarah lembaga produktivitas nasional. Itu beranggotakan 8 lintas kementerian, Bu Mbak Reni. Itu satu. Jadi kementerian terlibat, kampus-kampus dunia research, penelitian menurut saya juga harus terlibat karena harus ada sebuah productivity research institute juga untuk keluar dengan cara-cara terbaik, best practice itu seperti apa. Mengambil lesson learn dari industri yang sudah ada. Keluar dengan panduan seperti apa sih yang lebih produktif, yang lebih mudah. Panduan penggunaan AI, panduan penggunaan tools praktikal, teknologi tepat guna, dan seterusnya. Itu lahir dari lembaga-lembaga riset, termasuk di situ adalah ya productivity center yang saya bilang tadi dari perguruan tinggi. Kemudian juga harus didukung oleh orang-orang. Nah, jadi inilah yang kita harapkan nanti para champion di timnya Pak Yunus gitu ya. Bahasa kami adalah productivity spesialis. Kita punya target kan bekerja sama dengan Asian Productivity Organization. Tahun ini kita akan mengsertifikasi 100 orang productivity spesialis. Mereka inilah yang kemudian nanti kita turunkan ke industri-industri untuk mampu mendiagnosa. Ya, ini sekarang level productivity-nya merah, kuning, apa hijau. Kalau kuning apa? Ya, action for improvement-nya yang mungkin dilakukan. Improvement dalam hal modal kah? Ya modal mungkin semua ya. Teknologinya kah? Misalnya bisa jadi people juga. Prosesnya kah? Gitu ya. Mengacu kepada best practice ya dan seterusnya. Nah, inilah saya menggambarkan ekosistem besar nanti gerakan produktivitas nasional ini, Mbak Reni. Ya. Gitu ya. Memang jauh dari yang saya bayangkan awalnya Pak. Ternyata penjelasan Pak Menteri membuat clear banget. Very komprehensif. Iya. Harapannya seperti itu. Iya. Jadi kalau dari GNIK bagaimana Pak kita bisa berperan nih mendukung Pak Menteri? Apakah tadi di part people-nya mungkin karena itu spesialisasi kita? Apa yang Bapak terbayang Pak? Iya, ada satu kata tadi yang menurut saya cukup diulang-ulang oleh Pak Menteri, yaitu ekosistem. Jadi saya juga believe kok ekosistem itu kalau bisa dibentuk, itulah sebetulnya awal daripada gerakan itu bisa sustain ya. Sebab kalau kita selama ini hanya menyelenggarakan suatu event belaka, itu biasanya tuh event tuh setelah selesai lewat lupa semua gitu ya. Tapi kalau ekosistem itu akan menjaga keberlangsungan gerakan itu ya. Nah, GNIK, Gerakan Nasional Indonesia Kompeten ini di Jakarta, Pak Menteri, kita sudah punya hampir 500 HR Director yang secara volunteer ingin do something for nation. Jadi ini adalah satu kendaraan yang bisa digerakkan setiap saat ya untuk bisa mensupport ini. Dan ini datang dari berbagai industri. Dan mereka orang senior yang sudah rata-rata 30 tahun lah sudah berkarya di bidang human resources. Dan pasti banyak best practice yang mereka sudah torehkan, sudah lakukan berkaitan sama productivity. Nah, selain itu kita juga punya area director dari Aceh sampai Merauke, itu ada 41 area director, hampir di semua provinsi ada. Jadi itu juga akan bisa memperkuat ekosistem itu, amplifying tadi yang conceptual thinking yang Pak Menteri sampaikan, diterjemahkan dalam mungkin dalam sesuatu yang bisa nanti ditranslasikan dengan mudah di setiap daerah,
dan di daerah itu diberikan guidance ya Pak Menteri untuk gimana dia menghidupkan itu, dan kemudian apalagi tadi difasilitasi dengan lembaga produktivitas tadi ya yang sudah dibentuk sesuai dengan Perpres tadi kalau nggak salah ya. Nah itu semua akan saling menjaga itu dan tinggal kita mencari ini. Nah mencari cara bagaimana supaya ini cukup inspiratif bagi orang. Karena productivity itu adalah pilihan ya bagi setiap pelaku di industri. Kalau tadi Pak Menteri kan tidak hanya industri tapi ada domain-domain yang lain yang ingin disentuh juga ya. Nah kalau di industri setahu saya adalah kalau itu kemudian bisa membuy-in pikirannya CEO atau pimpinan perusahaan, mestinya itu menumbuhkan giroh productivity itu jauh lebih mudah. Apalagi nanti ada tadi champion tadi ya. Kalau HR-nya di champion, mestinya itu udah jadi pasangan, udah keren itu pasangan itu soulmate itu di perusahaan ya, sehingga bisa saling diskusi mengenai productivity dan menggerakkan orang, membuat orang kompeten, skillful, itu tugasnya para HR-nya tadi kan ya. CEO-nya menaruh productivity sebagai agenda utama menopang bisnis dia. Harusnya itu jadi kombinasi yang keren ya. Dan di situ kemudian ada lembaga tadi, dan bisa dilakukan semacam competition secara reguler ya, atau mungkin semacam insentif untuk mereka tetap menghidupkan produktivitas di setiap unit yang pasti akan benefitnya itu kepada perusahaan itu sendiri gitu loh, untuk bisa keberlangsungan usahanya itu. Menurut saya itu akan jadi orkestrasi yang keren di Indonesia. Boleh tambah Mbak Reni ya. Jadi saya melihat gini, produktivitas itu adalah satu culture, dia adalah budaya. Ya, jadi budaya itu harus hidup gitu ya. Bahkan tadi saya sampaikan ya, bahkan dalam publik gitu ya, di kantor-kantor pemerintahan, di organisasi semua. Productivity, jadi budaya itu adalah ya budaya orang tepat waktu bekerja, memanfaatkan waktu dengan baik begitu ya. Budaya ingin ya memberikan yang terbaik dan seterusnya. Ya, jadi ada budaya, ada value. Kemudian dia juga mindset. Nah, ini harus dirubah, gitu ya. Mindset itu, jadi mindset itu selalu produktivitas juga ada nggak? Ya, dia selalu percaya bahwa tadi bahasa saya adalah selalu ada cara yang lebih baik. Saya nggak boleh puas, gitu ya. Kemudian saya ingin benchmark yang lain. Saya selalu berpikir bahwa yang lain bisa, kemudian saya juga bisa dong begini. Kemudian produktivitas itu dia juga tools dan method, ya. Jadi ada best practice yang bisa dipakai, begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalau kita sudah melihat itu semua, saya sebenarnya, ya, kalau ditanya pilihan kita 3, bagaimana boosting produktivitas? Kita bicara modal, gitu ya. Bicara modal itu ya modal lah untuk kemudian meningkatkan apa dan seterusnya. Ya, ganti teknologi, mesinnya diremajakan. Ada yang kedua, orang bicara itu adalah teknologi, AI, masuk computerized, digitalisasi. Yang ketiga, people. Saya percaya yang sustain itu adalah people. Gitu ya. Karena saya orang Islam juga, saya punya ya, jadi GNIK harusnya memiliki posisi yang strategis. Ya, inilah yang kemudian tadi. Ya. Kalau kemudian anggaplah sebuah perusahaan produktivitasnya rendah, kemudian ide peremajaan mesin baru, tapi kalau kemudian tidak selesai dari culture-nya, dari mindset-nya, dari praktek-prakteknya, yang nggak ada gunanya juga Mbak Reni. Ya. Sepakat. Itu yang kita berharap, dan disitulah saya berharap Kementerian Ketenagakerjaan gitu ya, bisa berperan di situ. Sepakat banget Pak. Budaya tuh, culture itu something yang orang banyak bicara, tapi sebenarnya nggak banyak yang tahu gitu. Yes. Ya nggak sih Pak? They think it's very easy, padahal itu yang paling susah. Apalagi tadi bicara mindset. Tapi mudah-mudahan kita bisa sama-sama membangun mindset yang seperti yang kita harapkan, dan tadi membangun ekosistem. Syaratnya harus bareng-bareng dan tahu bahwa ini maraton ya, Pak Yunus ya. Iya, betul. Bukan maraton. sprint yang betul. Bukan lari sprint, tapi ini lari maraton. Jadi 40 sekian kilo. Jadi kalau lelah ya berhenti dulu, kemudian jalan lagi dan seterusnya. Jangan, kalau lari sprint kan cuma 100 meter selesai kan. Which is not, kita ini maraton. Iya. Tapi seberapa
yakin Pak Menteri bahwa gerakan kita ini akan membantu setidaknya meningkatkan produktivitas yang kita inginkan ya Pak ya. Dan ya seberapa yakin dan apa tantangan terbesarnya Pak kalau Bapak sudah observe? Kalau saya masalah yakin, Mbak Reni, ini satu-satunya jawaban. Ini cuma masalah sebenarnya semua orang sudah ada, bukan ya, beberapa itu sudah mengarah ke sana. Tapi word-nya mereka tidak gunakan produktivitas. Jadi Pak Presiden Prabowo berbicara hilirisasi. Kita downstreaming ya, mineral, kemudian downstreaming terkait dengan hilirisasi pertanian, perkebunan ya. Itu kan sebenarnya salah satu strategi untuk meningkatkan value added. Dengan value added meningkat, maka produktivitas overall ya, kita bicara overall productivity itu meningkat. Ya. Kemudian Kementerian Pertanian, program Pak Prabowo juga smart farming, itu kan juga ya cara untuk meningkatkan produktivitas sebenarnya. Kita punya resource yang sama, tapi intervensinya adalah dalam hal teknologi ya pertaniannya, gitu ya. Kalau tadi intervensi dalam hal inovasi produknya. Jadi yang awalnya cuma produk raw gitu ya, kemudian dibuat turunannya, hilirisasi dan seterusnya. Ya, ini harus dilengkapi dengan intervensi terkait dengan people-nya. Gitu ya. Jadi sebenarnya kata kunci kita sama. Jadi belum kita gunakan kata yang sama aja. Produktivitas. Kampus-kampus bicara tentang publikasi dosen, kan ujungnya sebenarnya juga produktivitas, gitu ya. Sekarang kita berbicara terkait tentang kementerian, terkait dengan program kerja dan seterusnya, itu kan juga produktivitas. Ya. Jadi saya ingin katakan bahwa ya kata inilah yang paling pas sebenarnya yang akan menyatukan semua juga. Sehingga saya membayangkan ketika kemudian gerakan ini nanti akan semakin luas, everybody will speak up about productivity. Ada kalkulator produktivitas yang akan kita gunakan. Ya, kalau perusahaan jelas itu sudah ada. Tahun ini berapa, tahun depan ingin meningkat 20%, mana yang bisa ditingkatkan? Intervensi 4P tadi, people kah, proses kah, produk kah, atau policy kah? Sudah ada juga beberapa riset untuk mengukur produktivitas di sektor formal. Sektor publik, sektor publik. Nah, tapi ini masih terus berkembang. Sehingga juga nanti setiap kementerian juga berbicara ini loh tingkat produktivitas kami. Sehingga agregat secara nasional itulah yang nanti kita bicara total factor productivity yang sekarang itu turun dalam 15 tahun terakhir itu kemudian bisa naik lagi secara ya itu adalah suatu ekosistem bersama. Jadi harus optimis gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang baru, tapi sekarang kita sinergikan, kita berbicara tentang yang sama, ukurannya sama, gitu ya. Ya sehingga terjadilah sinergi itu. Itu gambarannya kira-kira. Yes. Productivity. Sebelum podcast ini, teman-teman Naker nih ada yang sudah banyak bertanya rupanya Pak di channel kita. Satu pertanyaan yang menarik, gimana caranya generasi muda bisa berkontribusi terhadap gerakan produktivitas nasional ini? Mungkin Pak Yunus dan Pak Menteri boleh. Pak Yunus dulu berarti. Ya tadi kan Pak Menteri juga berulang-ulang mengatakan ada satu kata yang menarik buat saya adalah people ya. Dan investing on people itu memang jangka panjang. Tidak bisa sehari semalam kemudian kita mengharapkan ada hasilnya. Dan itu butuh komitmen. Nah kembali ke pertanyaan Mbak Reni tadi mengenai anak muda nih gimana. Nah oleh karena itu pertama yang menurut saya kita harus bisa membranding productivity itu menjadi sesuatu yang menarik buat mereka. Jadi bisa saja nanti di dalam branding productivity itu ada sub-brandnya yang mungkin kekinian ya, yang anak-anak itu relate gitu loh. Sehingga mereka akan bisa involve dan participate kan dalam gerakan ini. Yang kedua, karena ini menyangkut sustainability, saya yakin betul ya, anak-anak sekarang itu concern terhadap itu ya. Sehingga itu akan menjadi sesuatu kendaraan kedua lah yang harus kita garap nih. Sehingga bagaimana cara meramunya, cara mengcommunicate ke mereka,
cara bagaimana mereka bisa kemudian terbuka ruang ya untuk mereka bisa involve dan masuk itu adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Dan yang ketiga adalah yang tentunya kita harus berikan kesempatan mereka menjadi ambasador kita, ya kan? Ambasador kita di mana mereka akan bisa menyuarakan dengan bahasa mereka. Dan mungkin 3 hal itu yang terpikir oleh saya bahwa bagaimana menggait atau merangkul anak-anak muda ini yang mungkin populasinya sekarang udah mulai banyak Pak Menteri ya, sudah mulai mendominasi. Karena di sensus tahun 2020 yang lalu itu lebih dari 60% penduduk Indonesia itu udah milenial. Apalagi ini ketambahan Gen Y, Gen Z, kemudian Gen Alpha ya, yang semakin banyak ya. Jadi menurut saya tadi yang pertanyaan Mbak Reni tadi itu valid bahwa kita harus juga, jangan lupa nih, kita menyasar yang ini, yang next generation yang potensial banget, yang mereka dengan gayanya, dengan cara berkomunikasi yang mungkin lebih elegan ya, dan mereka bisa saja mengkomunikasikan productivity ini, mengkampanyekan productivity ini dengan caranya mereka. Gitu. Saya rasa itu mungkin yang bisa dilakukan. Ya, jadi tadi Pak Yunus sudah menyampaikan mereka sebagai yang mengkampanyekan ya ambassador. Yang kedua sebenarnya lebih dari itu, ya mereka lah yang akan menjadi praktisi, ya jadi praktisi produktivitas. Praktisi produktivitas ini ya masuk di dalamnya konsultan produktivitas, analis produktivitas. Itu juga sebenarnya di industri sudah ada dengan nama jabatan yang beragam, gitu ya. Jadi ada ya bagian fungsi di perusahaan itu yang memang tugasnya inovasi. Nah, inovasi itu kan sebenarnya untuk meningkatkan produktivitas. Ada yang tugasnya memang tertulis meningkatkan produktivitas. Ada yang tugasnya fungsi efisiensi. Itu semuanya kan sebenarnya praktisi produktivitas. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah ke depan ya kita akan kampanyekan bahwa memang ini semakin diperlukan dan kita akan coba seragamkan namanya. Gitu ya. Jadi setiap perusahaan itu membutuhkan analis dan praktisi produktivitas. Ya, apa yang mereka akan lakukan? Ya, mereka lah yang memiliki kemampuan inovasi. Inovasi sekarang memang itu tidak bisa dilepaskan dengan skill terkait dengan digital dan teknologi 4.0, IT dan teknologi 4.0. Dan mereka lah yang paling siap sebenarnya. Ya, jadi kalau yang kolonial sepertinya inovasinya sudah, ya mereka lah. Ya mereka datang, ini contoh saya gambarkan sederhana ya. Ada, dia lihat di sebuah, anggaplah restoran. Ya. Dia menghitung layanan masih manual, pembukuan masih manual, dia datang. Ya, ini praktisi misalnya gitu ya. Saya bisa bantu Bapak, saya bikinkan aplikasi, saya kemudian buatkan sistem cerdas sehingga bisa melakukan analisis. Ya, nah, dengan teknologi sekarang itu murah. Ya, sehingga dia meminta investasi dari restoran tadi, tapi hasilnya itu bisa 5 kali lipat. Dia datang ke kantor, lihat ini, loh kok pembukuannya masih manual, akuntansi dan seterusnya. Saya rancangkan sistem, gitu ya. Nah, ini kalau konteks yang memang yang ke depan ini IT ini akan banyak, gitu ya. Tapi IT tadi berangkat dari orang yang sudah punya mindset, tools, praktek produktivitas. Nah, ke perusahaan itu juga banyak Mbak Reni, saya melihat, gitu ya. There is always opportunity for improvement, gitu ya. Gitu ya. Buktinya kita kalah kok dengan negara lain, gitu ya. Buktinya daya saing kita rendah kok, buktinya harga produk kita masih mahal kok. Tidak hanya diproses di dalam perusahaan, tapi juga nanti kita akan lihat juga ya dari supply chain, rantai nilai dari hulu ke hilir. Saya menantang generasi muda ya. Jadi salah satu nanti cara untuk meningkatkan produktivitas itu adalah inovasi. Dan merekalah sebagai orang-orang yang harusnya siap melakukan inovasi, bagaimana menghadirkan teknologi komputer, teknologi IT, digital, AI, robotik, sensor, virtual reality, augmented reality ke tempat kerja,
ya, sehingga kemudian mampu memboosting apapun itu, apakah jasa, layanan, produk, ya, dengan produktivitas yang lebih baik. Sederhana kok. Sekarang menghasilkan berapa dan kemudian bisa menghasilkan berapa ketika mereka sudah hadir sebagai praktisi, gitu ya, praktisi produktivitas. Yang lebih advance, kami dari kementerian kita akan menyiapkan tadi productivity spesialis, gitu ya. Nah, productivity spesialis tentu dia lebih, ya, lebih expert, gitu ya. Dia kalau tadi praktisi itu dokter umum, kalau productivity spesialis nih dokter spesialis, gitu ya. Ya. Jadi dia sudah datang dengan intervensi yang kemudian sudah best practice-nya dan seterusnya. Nah, ini adalah ruang-ruang buat mereka ke depan, sehingga ekosistem ini ya saya menggambarkan ya tadi melibatkan gitu ya stakeholders yang multi dan kemudian juga keterlibatan yang masif dari insan yang ada saat ini di perusahaan ataupun sekarang yang sedang menyiapkan diri untuk bekerja di industri. Gitu Mbak Rini. Sebenarnya banyak banget Pak, saya masih pertanyaan nih di sini burning questions, tapi waktu juga yang Betul, harus siap. memisahkan kita. Mungkin sebelum selesai ada final statement mungkin dari Pak Menteri dan juga Pak Yunus gitu terkait dengan gerakan produktivitas nasional kita. Iya, jadi ini kita belum launching, gitu ya. Jadi memang kita sedang fasenya penyiapan, ya, karena ini perlu melibatkan banyak stakeholders. Kita ingin launching nanti ketika sudah siap semua, tapi bukan berarti sebelum launching itu tidak bisa kita melakukan sesuatu. Ini Productivity Talk, ini luar biasa inisiatif. Kami juga menyiapkan ekosistem anak-anak muda yang siap dengan kreativitasnya, kemudian productivity center di beberapa tempat, kawasan-kawasan industri, kita mulai kenalkan produktivitas, kalkulator produktivitas dan seterusnya. Kita juga join luar negeri, gitu ya, dengan negara-negara lain yang sudah lebih dahulu memulai, kita belajar dari success story mereka dan seterusnya. Jadi pesan saya kepada semua, pada rekan naker ya, produktivitas ini adalah kunci kita ke depan, gitu ya. Mari kita sama-sama meningkatkan produktivitas di tempat kerja kita, gitu ya. Banyak hal yang kita lakukan sehingga kemudian institusi kita, instansi kita, perusahaan kita itu lebih baik. Dan bagi para pencari kerja juga sebenarnya banyak ya peluang nanti lapangan kerja sebagai analis, praktisi produktivitas. Tinggal skill Anda nanti yang kemudian harus disiapkan. Dan kami juga dalam program-program pelatihan yang dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan kita akan support itu semua. Terima kasih Mbak Reni. Ya, kalau dari saya tadi saya ingin katakan bahwa produktivitas ini bukan suatu pilihan lagi menurut saya. Ini suatu keharusan. Dan ini kan kita tidak mulai dari nol, kita sudah ada, sudah berjalan. Tinggal karena gejalanya tadi memang agak melemah, makanya inilah saatnya kita mencari konsep yang kreatif ya, quote unquote, supaya ini bisa di-boosting lagi kan, awareness-nya, gerakannya dan sebagainya. Kalau dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, GNIK ini, saya rasa ini sangat inline ya dengan semangat kami. Karena kami sudah memang menyatakan diri sebagai HR practitioner itu untuk bisa masuk ke produktivitas ini dan menerapkannya di perusahaan. Jadi kami support sepenuhnya dari program yang dicanangkan oleh Prof. Yasirli sebagai Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dan kita siap mendukung dari Acas yang Merauke tadi, dan pada saatnya program ini siap di launching, kita bisa amplify lebih cepat lagi dan moga-moga bisa menghasilkan ya. Karena Indonesia ini di tahun 2030 dikabarkan akan menikmati puncak bonus demografi. 64-70% population kita itu berada di productive age, ya, usia produktif. Sehingga pada saat itulah kalau semua itu bisa mengkontribusikan productivity kepada bangsa ini, maka disitulah kita akan menjadi negara maju seperti yang Mbak Rin tadi nyatakan sejak awal tadi. Jadi itu closing statement saya. Bonusnya bisa menjadi bonus benar-benar gitu bonus ya, bukan liability. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama Mbak Pak
Menteri Pak Yunus sudah hadir di sesi ini. Saya yakin banyak sekali insight yang diperoleh rekan Naker terkait dengan gerakan kita ini, dan insya Allah ini benar-benar menjadi satu gerakan yang membawa manfaat yang sangat besar dan Amin. membantu kita semua menuju Indonesia Emas. Terima kasih banyak rekan Naker. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe ya apabila memang menyukai apa yang tadi kita sudah diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu. Waalaikumsalam.